warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa bittaqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah, beri kita petunjuk sehingga kita bisa menikmati hidayah ini yang berwujud dengan amal kebaikan, dengan kenikmatan beribadah, dan kenikmatan beramal saleh, dan kenikmatan bertaklim. Itu semua semata-mata karena Allah senantiasa mencurahi kita selalu hidayah, panduan, hikmah dalam kehidupan. Semoga hidayah yang kita miliki, hidayah itu taufik, hidayah yang langsung bersumber dari Allah. Allah mencurahkan pertolongannya, mencurahkan bantuannya kepada kita, ataupun hidayatul irsyad, hidayah karena dicari, dipelajari, diusahakan, maka akan melahirkan panduan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'lim ini, rutinan pekanan kita, merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayatul irsyad atau hidayah al-irsyad, hidayah yang bersumber, yang kita cari berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan yang kita cari dan kita usahakan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, ya, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Allah izinkan kita kembali untuk bertaklim, untuk memahami, untuk mentadaburi, untuk mencari hikmah dan kemuliaan yang Allah sebarkan dan tebarkan lewat Al-Quran yang mulia, ataupun lewat hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, ataupun dari asar sahabat, dan juga fatwa dan pemahaman yang lurus daripada salafus saleh yang insya Allah terus kita cari dan kita usahakan. Untuk menambah keberkahan, mari kita buka dengan ucapan basmalah dan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, sore ini insya Allah kita akan bertaklim, memahami tauhid lewat asma Allah, lewat nama-nama Allah yang agung, asma Allah yang mulia. Dan di sore hari ini kita akan memahami Asmaul Husna Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur. Ya, Al-Mudabbir ini, ya, kita sudah maklum, kita sudah tahu bahwa ada satu kata di dalam Al-Quran, Rabbi atau Rabbana, yang sering diucapkan, dibaca ketika ada doa yang kita mintakan, ada permohonan yang kita mohonkan, ada permintaan yang kita sampaikan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia, ya, atau Rabbana hablana min azwajina, minta pasangan dan turunan yang salih. Rabbana afriq alaina sabran, diberikan kesabaran, mencurahi, Allah mencurahi kesabaran, sifat sabar dalam diri kita, dan banyak kalimat-kalimat yang lain. Dan di bawah pertemuan sudah sama-sama kita maklumi dan pahami, ya, kata Rabba, ya Rabbi, yaitu yang bermakna memelihara, Ar-Rabbi, sang pemelihara. Ya, dari makna bahasanya adalah artinya memelihara, ya. Rabbana, jadi Rob yang memelihara,
Rob kami yang memelihara. Tapi secara syar'i kata Rob ini maknanya adalah 3, yaitu Al-Khaliq, Allah yang maha pencipta. Artinya ketika kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kita memanggil Allah, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pencipta, yang menciptakan kita. Berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkan dari neraka. Ya, selain itu pun Rabbi atau Rabbana dalam doa-doa kita itu bermakna Al-Malik, artinya yang pemilik atau penguasa atau merajai, kan gitu. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kita sedang memanggil Allah yang memiliki ya seluruh alam semesta, memiliki kita, yang menguasai seluruh alam akhirat dan dunia. Nah, berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Nah, selain itu pun, selain Al-Khaliq, makna Rabb itu atau Al-Malik ya, juga bermakna Al-Mudabbir. Artinya ketika mengucapkan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah dalam doa sapu jagat, berarti bermakna kita memanggil Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan yang maha mengatur ya, mengatur alam semesta, mengatur diri kita dan seluruh makhluknya. Berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Nah, jadi ketika kita memanggil Allah, kalimat Rabbana harus dipahami seperti itu, isinya, maknanya. Memanggil Allah yang maha mencipta, memanggil Allah yang maha menguasai, memiliki, kemudian juga memanggil Allah yang maha mengatur. Nah, jadi Al-Mudabbir ini bagian dari Asmaul Husna yang bermakna adalah yang maha mengatur. Nah, kemudian kadang timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa kita menjadi seorang muslim atau seorang muslim? Mengapa kita menjadi orang yang beragama Islam laki-laki atau menjadi orang yang beragama Islam perempuan? Mengapa ibu-ibu menjadi muslimah gitu? Nah, biasanya jawabannya beragam. Oh, karena orang tua saya beragama Islam, karena orang tua saya muslim dan muslimah. Kami lahir dari keluarga yang beragama Islam, sehingga kami pun mengikuti agama yang dianut oleh orang tua kami. Boleh jadi seperti itu jawabannya. Atau setelah dewasa, mengapa? Ketika ada pertanyaan mengapa Anda menjadi muslim atau muslimah? Karena Allah hanya meridhai agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanya agama Islam. Kita tidak berbicara agama yang lain. Kita berbicara bahwa agama yang diridhoi Allah, yang dicintai oleh Allah, yang harus dipilih oleh makhluk-makhluk Allah, oleh manusia, itu adalah dinul Islam, agama Islam. Boleh jadi jawabannya seperti itu. Atau boleh jadi, oh karena di lingkungan kami banyaknya beragama Islam, sehingga karena masyarakatnya mayoritas muslim atau muslimah, maka kami pun ikut agama mayoritas. Boleh jadi jawabannya seperti itu. Atau ada jawaban-jawaban yang lain. Maka kemudian kita berpikir, bertafakur, mengapa ya pertanyaan satu jawabannya berbeda-beda. Nah, inilah fungsinya, inilah hikmahnya mengapa kita harus beriman bahwa Allah, harus percaya dan yakin bahwa Allah punya nama Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur. Jadi jawabannya adalah mengapa kita menjadi muslim, menjadi muslimah gitu. Karena Allah mengatur hidup kita. Allah lah yang mengatur, dan ketika Allah fungsinya mengatur,
alam semesta termasuk insan manusia termasuk kita di dalamnya, dan Allah berkehendak dengan aturannya itu kita menjadi umat Islam, menjadi umat yang beragama Islam. Ya, paling tidak ada hal-hal lain yang bisa kita tafakuri. Misalnya ketika kita baca Al-Quran di surat Al-Ghasyiyah ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau memperhatikan, engkau menyaksikan apa? Al-ibil, yaitu unta. Kaifa khuliqat, sebagaimana unta itu diciptakan. Ya, wa ilas sama'i rufi'at, dan kau perhatikan pula bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana al-jibal gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Fazakir, maka berilah peringatan, innama anta muzakkir, dan sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Artinya ini kan menjadi bahan tafakur kita. Mengapa unta diciptakan, mengapa langit ditegakkan, mengapa gunung-gunung itu mengapa langit tadi ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, dan bumi ini dihamparkan. Nah, artinya ketika kita memahami bahwa Allah memiliki nama Al-Mudabbir yang maha mengatur, berarti kita harus punya keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa hidup kita dari A sampai Z itu diatur oleh Allah. Boleh jadi kita punya rencana, punya keinginan. Apa keinginannya? Macam-macam kan. Kadang-kadang bahasa ulama, anna urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, punya harapan, punya impian, engkau juga punya harapan, punya rencana, punya keinginan, tapi wallahu fa'alu lima yurid. Tapi rencana Allah lah, keinginan Allah lah yang akan terjadi dan terwujud. Nah, ketika kita memahami bahwa Allah memiliki nama Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur, lantas apa tugas kita? Apa fungsi kita? Ya, kita setelah memahami bahwa tugas manusia adalah dua. Yang pertama adalah menjadi khalifah fil ard, menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi, mengolah bumi agar bumi ini menjadi tempat yang berdaya dan memberdayakan, menjadi bermanfaat, kan gitu. Itulah makna di Al-Baqarah ayat 30 kan gitu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menciptakan manusia ya yang berasal dari Adam itu, tugasnya yang pertama adalah memakmurkan, menjadi khalifah. Khalifah bermakna pengganti, artinya kita mengganti makhluk lain sebelum manusia, yaitu jin yang pernah mengelola bumi tetapi gagal karena mereka berperang, mereka menumpahkan darah, mereka melakukan kekacauan dan kerusakan. Makanya kemudian diutuslah manusia. Awalnya Nabiullah Adam alaihi salam, yang tadi fungsi tugasnya adalah menjadi khalifah, menjadi pengganti untuk memakmurkan, untuk mengolah, untuk memberdayakan, memfungsikan bumi ini agar bermanfaat bagi makhluk, tidak hanya manusia, termasuk binatang dan makhluk-makhluk lain yang tinggal. Seperti itu. Yang kedua, tugas kita adalah Allah mengatur kita dengan tugas yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di Az-Zariyat ayat 56. Ya, 51, surat 51 ayat 56. Bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika Allah dengan sifat Al-Mudabbirnya mengatur kita, artinya sejak awal, sejak kita dilahirkan,
dari tadi setetes mani, ya, kemudian Allah tumbuhkan, Allah jadikan, kan begitu, di proses di rahim seorang ibu sampai menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia, seluruh alam semesta, langit, bumi, semuanya diatur oleh Allah. Nah, ketika meyakini bahwa Allah lah yang mengatur kita, dan kita sudah tahu tugas kita adalah untuk mengolah bumi dan juga menjadi abdinya Allah, menjadi hambanya Allah, maka tugas kita adalah berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Artinya sah-sah saja kita punya rencana, punya harapan, kemudian kita berikhtiar agar rencana itu terwujud. Ya, tujuan utama kita mendapatkan ridhonya Allah, mardhatillah. Dengan ridho Allah, salah satu bentuk keridoannya adalah ketika kita memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga ini adalah akan ditempati oleh orang-orang yang suci dan orang-orang yang istiqomah dalam beriman kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, sumastaqaumu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan dihinggapi, tidak akan dirasakan rasa khawatir, rasa takut gitu, dan rasa sedih yang berlebihan. Ya, ketika kita meyakini, asal kita betul-betul meyakinkan diri kita bahwa Allah lah tadi Rob itu, Rob kita yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, termasuk yang mengatur, kan gitu. Dan kita istiqomah keyakinan itu, maka Allah jamin kita akan dihindarkan dari ketakutan, ya, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, dan kesedihan yang berlebihan, gitu. Artinya ketika ada wabah seperti ini, boleh jadi ada orang-orang yang takutnya melebihi ketakutan orang yang normal, gitu. Ya, wajar-wajar saja orang takut, tapi kita hakul yakin karena kita memiliki Allah yang maha mengatur, asal tetap kita berikhtiar dengan maksimal, gitu, dan berdoa. Ketika ikhtiar maksimal dan doa kita lantunkan kepada Allah, masih juga Allah yang maha mengatur, dan kita berharap mendapatkan takdir yang baik, malah kebalikannya kita mendapat takdir yang buruk, itulah fungsinya tawakal. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Itu nah, nanti ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya, jazaa'am bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, seperti itu. Nah, ibu hamba Allah rahimakumullah, jadi hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sudah memahami bahwa Allah memiliki nama Al-Mudabbir, yang maha mengatur, artinya kita dalam hidup ini menjalani takdir Allah, karena semuanya diatur oleh Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang maha tahu apa yang kita butuhkan, Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka berusahalah terus untuk mendapatkan takdir-takdir yang baik, ya, ketentuan-ketentuan Allah yang baik. Setelah ikhtiar maksimal, doa maksimal, tidak pernah berhenti, istiqomah dalam kebaikan, masih saja kita mendapatkan takdir yang buruk, maka bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah, karena tetap setiap kebaikan harus setiap nikmat yang baik dari Allah, sehat, afiat, banyak uang, punya pasangan yang baik, harus menghadirkan kebaikan, syukur di dalamnya, maka syukurnya menjadi kebaikan. Ketika Allah menguji kita dengan kekurangan, dengan sakit, dengan
sesuatu orang yang kita meninggalkan kita, lantas kita bersabar, maka itu harus mendatangkan kebaikan, ujian keburukan itu, dan dengan sabarnya akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari setiap kondisi apapun. Makanya mengapa Rasulullah yang mulia mencontohkan kepada kita ketika ada ujian, ada musibah yang menimpa diri kita, maka Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma ajurni boleh fi musibati, ya Allah berilah aku pahala di musibahku ini, wa khlufli khairnya, dan ganti dengan yang lebih baik. Artinya dalam kondisi apapun harus menghadirkan kebaikan. Kebaikan itu ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman radiya falahu ridho, kata Allah. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah dan kita ridho, ya, menerima ketetapannya, ya, karena Allah Maha Pengatur itu, maka Allah akan ridho, ya, dengan musibah, ujian yang tidak mengenakan, kita ridho menerimanya, maka Allah akan ridho. Tapi apabila kita murka, faida suktu, maka apabila kita tidak murka atau marah, maka falahu suktu, maka Allah pun akan marah. Ketika kita tidak ridho, maka Allah pun juga akan berbalik bersikap seperti itu. Nah, ikhwafillah Allah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita memahami Asmaul Husna Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur, bahwa hidup kita diatur oleh Allah, tapi kita punya kewajiban untuk berikhtiar dan berusaha dan berdoa maksimal, maka insya Allah apapun yang menimpa kita itu adalah bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadis alama yanfa'uka, teruslah bersungguh-sungguh dalam berbuat apa yang mendatangkan manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mohonlah terus kepada Allah, wala tajid, dan jangan putus asa, jangan lemah. Insya Allah kebaikan-kebaikan dalam kondisi apapun akan terus kita raih dan kita nikmati dan rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Selalu sehat, selalu bahagia, istiqomah dalam kebaikan, dan terus kita banyak berzikir, apalagi di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Harus kita berbanyak zikir, baca tahlil la ilaha illallah, baca takbir Allahu Akbar, baca juga tahmid alhamdulillah, yang itu terangkum dalam kalimat takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, ilham. Itu takbir yang mutlak, kapanpun, dimanapun kita ucapkan, di tanggal 1 sampai tanggal 13. Nanti ada lagi takbir muqayyad, takbiran berdasarkan terikat oleh waktu, dari tanggal 9 waktu subuh di hari Arafah, ya, sampai tanggal 13. Itu adalah takbiran yang kita ucapkan. Perbanyak amal saleh, ya, perbanyak saum sunnah, perbanyak membaca Al-Quran, karena ini adalah hari-hari yang terbaik yang Allah siapkan. Hari-hari yang terbaik adalah hari-hari yang Allah ciptakan, Allah tentukan, Allah atur di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Malam-malam yang terbaik adalah malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.